Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Zikra Desfirdani Putri dengan NIM 2205092046. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara prosedur penanganan surat masuk dan surat keluar. Sebelum menjelaskan bagaimana prosedur penanganan surat masuk dan surat keluar, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian surat. Surat merupakan sarana atau alat komunikasi yang berbentuk tertulis yang bertujuan untuk menyampaikan pernyataan, informasi, dan pesan kepada pihak lain yang memiliki keperluan kegiatan dalam bentuk tertentu. Ada beberapa fungsi surat, sebagai alat komunikasi, bukti yang tertulis, alat promosi, alat bukti historis, alat untuk penghematan, alat untuk pedoman kerja, alat pengingat, dan untuk keterangan keamanan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan surat, yaitu berdasarkan dari prosedur penanganan surat. Ada dua jenis surat berdasarkan prosedur penanganan surat, yaitu surat masuk dan surat keluar. Yang pertama adalah surat masuk. Surat masuk adalah surat yang diterima dari suatu bagian di dalam perusahaan yang sama atau dari pihak eksternal, baik dari orang, perusahaan, instansi, dan organisasi di luar dari lingkungan intern perusahaan. Yang kedua adalah surat keluar. Surat keluar adalah surat yang dikirim dari suatu bagian lain di dalam perusahaan yang sama atau kepada pihak eksternal baik dari orang, perusahaan, instansi, dan organisasi lain di luar dan lingkungan intern perusahaan. Nah, setelah saya menjelaskan apa itu surat masuk dan surat keluar, selanjutnya adalah menjelaskan bagaimana prosedur penanganan surat. Apa sih itu prosedur? Prosedur adalah suatu rangkaian metode yang telah menjadi pola yang tetap di dalam melakukan suatu pekerjaan yang merupakan suatu kebutuhan. Atau simpelnya, pengertian dari prosedur yaitu proses, langkah-langkah, ataupun tahapan-tahapan dari serangkaian kegiatan yang saling berhubungan. Sekarang, apa itu pengertian dari penanganan ya? Penanganan adalah suatu jenis tindakan yang berupa tindakan menyentuh, mengelola, mengendalikan, atau menggunakan yang ditujukan untuk menyelesaikan suatu masalah atau suatu perkara. Proses-proses yang dilakukan dalam penanganan surat masuk dan surat keluar yaitu penerimaan pencatatan, pengarahan, pendistribusian, pemrosesan yang lebih lanjut, dan pengiriman surat keluar. Ada dua alat yang digunakan di dalam penanganan surat. Yang pertama yaitu menggunakan buku agenda, dan yang kedua menggunakan kartu kendali atau buku kendali. Yang pertama melalui buku agenda. Pencatatan yang dilakukan melalui buku agenda biasanya dilakukan oleh instansi yang belum menerapkan cara sistem buku kendali. Pencatatan pada surat masuk dan surat keluar ini dapat dipisahkan melalui buku agenda surat masuk dan surat keluar yang dibedakan pada setiap tahunnya. Ada 3 jenis buku agenda, yaitu buku agenda tunggal, buku agenda berpasangan, dan buku agenda kembar. Yang kedua, melalui kartu kendali atau buku kendali. Pengurusan melalui kartu kendali disebut juga dengan sistem kearsipan pola baru. Kartu kendali terdiri atas helai tipis yang berukuran antara 10 x 15 cm yang berisikan kolom untuk mencatat surat masuk dan surat keluar, serta untuk mengendalikan surat tersebut. Kartu kendali ini berfungsi sebagai pengganti pada buku agenda, di mana penggunaannya dapat dilakukan atau ditulis rangkap 2, 3, atau 4 sesuai dengan kebutuhannya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam prosedur penanganan surat masuk dan surat keluar. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana prosedur penanganan surat masuk. Berikut adalah prosedur penanganan surat masuk yang dilakukan setiap organisasi, perusahaan, dan instansi. Yang pertama adalah penerimaan surat. Surat yang masuk yang telah diterima akan disortir terlebih dahulu, kemudian dicatat dalam buku agenda masuk. Disortirnya seperti mengelompokkan surat-surat berdasarkan pada alamat yang dituju, mengelompokkan jenis surat terbuka dan surat yang tertutup, dan membuka surat terbuka dan memeriksa semua kelengkapan pada surat. 2. Pengarahan surat. Mengarahkan surat yang berlaku kepada pimpinan organisasi, perusahaan, atau instansi apabila berkaitan dengan kebijakannya. Yang ketiga adalah penilaian surat.
menentukan surat biasa, surat rahasia, dan surat penting. Yang keempat adalah pencatatan surat. Setelah surat diagendakan, surat masuk akan dilampirkan dan dicatat pada pengganti naskah dalam 2 rangkap atau pada lembar disposisi. Mencatat surat yang penting pada kartu kendali yang akan dibuat 3 rangkap dengan warna yang berbeda-beda. Yang kelima adalah penyimpanan surat. Surat masuk yang sudah didistribusikan dan telah mendapat tanggapan dari pengolah akan dikembalikan kepada sekretariat dan dimasukkan ke dalam naskah sesuai dengan kode klasifikasinya. Apabila surat masuk atau naskah telah dikembalikan kepada sekretariat dengan disposisi diteruskan kepada pejabat yang lain, maka sebelum surat atau naskah dikirimkan harus dicatat terlebih dahulu ke dalam buku agenda surat masuk dan kemudian dikirim kepada pejabat yang bersangkutan. Setelah surat atau naskah telah ditanggapi, kemudian akan dimasukkan ke dalam tata naskah. Dan yang keenam adalah penyampaian surat berdasarkan seperti surat yang penting, surat biasa, dan juga surat rahasia. Dan yang terakhir adalah prosedur penanganan surat keluar. Nah, yang pertama adalah penyiapan konsep. Penulisan dan penyiapan konsep dilakukan oleh pejabat yang telah menandatangani surat yang telah ditunjuk. Yang kedua adalah pengelompokan. Mengelompokkan semua surat yang akan dikirim yang berdasarkan dengan jenis suratnya, yaitu seperti surat biasa, surat rahasia, dan surat penting. Dan yang ketiga adalah pencatatan. Pencatatan surat yang keluar akan dicatat dalam buku agenda yang berjudul surat keluar. Dan pemberian tanggal dan nomor yang dilakukan setelah selesai pengetikan surat dilakukan dan selanjutnya dibubuhkan tanda tangan oleh pihak yang bersangkutan. Pemberian kode dan nomor berdasarkan pola klasifikasi. Dan yang terakhir mencatatkan surat yang penting di dalam kartu kendali. Itu adalah proses dalam pencatatannya. Yang keempat atau yang terakhir adalah pendistribusian, pengiriman, atau penyampaian. Surat keluar dikirimkan oleh tim bagian pengiriman, ekspedisi, atau kurir. Seperti menyampaikan surat yang penting, menyampaikan surat biasa, dan menyampaikan surat rahasia. Baik, itu saja penjelasan prosedur penanganan surat masuk dan surat keluar yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.